Nah, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk kembali melihat bagaimana bergulirnya sidang sengketa Pilpres 2024 langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta berikut ini. Saksi ahli beliau dari Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia memaparkan sebuah hasil kajian yang menyatakan bahwa bantuan sosial mempengaruhi pemilih dengan berbagai data yang beliau dapatkan. Mungkin bisa next slide. Jadi izinkan saya untuk membuktikan sebaliknya dari data tersebut. Saya ingin menggunakan 3 buah hasil riset untuk membuktikan sebaliknya. Data riset pertama saya akan pakai data riset yang digunakan oleh Profesor Hamdi Muluk itu sendiri. Data riset kedua yang akan saya pakai adalah nanti hasil exit poll dari Litbang Kompas, dan riset ketiga adalah hasil survei dari Indikator Politik Indonesia. Menyimak keterangan dari Profesor Hamdi Muluk waktu itu, beliau menggunakan analisis terhadap 10 hasil riset yang beliau temukan, yang levelnya itu adalah level Scopus. Dari hasil riset tersebut, beliau mendapatkan rata-rata hasil koefisien korelasi. Jadi korelasi hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan kandidat petahana itu angka korelasinya 0,29. Angka 0,29 ini nggak bisa dibaca dengan cara lain, dan ini nggak bisa ditafsirkan dengan cara lain. Bahwa hubungannya rendah, sangat rendah dan mendekati 0. Para ahli sering menyederhanakan angka koefisien korelasi itu kan dengan di atas 0,5 atau di bawah 0,5. Kalau di atas 0,5 dibilang itu kuat, di bawah 0,5 itu dibilang lemah hubungan. Sementara sebenarnya rentang dari koefisien korelasi dari 10 riset itu bervariasi dari 0,04, rendah sekali itu mendekati 0, sampai 0,54. Variasinya banyak sekali, tapi oke lah, kita terima itu sebagai sebuah hasil riset. Cara membaca koefisien korelasi itu sederhana aja. Min 1, 0, 1. Kalau dia mendekati angka 1, apakah itu negatif atau positif, berarti hubungannya makin kuat. Kalau 1 atau min 1 itu hubungannya sempurna. Kalau negatif berarti sempurna berbanding terbalik. Kalau positif itu sempurna, kalau plus 1 itu sempurna dengan positif. Jadi kalau di bawah 0,5 itu rendah, di bawah min 0,5 itu rendah. Mungkin bisa next slide. Kalau kita rinci ya dengan detail, kira-kira cara membacanya seperti ini. Jadi kalau korelasinya angka antara 0,2 sampai 0,39 itu sangat rendah. Kalau 0,01 sampai 0,19 itu hampir tidak ada, atau bisa dibilang tidak ada hubungan antara bantuan sosial dengan ini. Yang jadi persoalan adalah ketika beliau menyatakan ini, besoknya ada headline di Harian Kompas, bansos mempengaruhi pemilih, dan dibilang pengaruhnya terhadap pemilih adalah 29%. Dari mana 29% ini diambil? Dari angka koefisien korelasi yang ditemukan oleh Laboratorium Politik Psikologi UI. Dari rata-rata 10 riset itu dapat koefisien korelasi 0,29. Cara membacanya nggak bisa dengan cara lain. Mohon maaf kalau guru saya membaca bahwa pengaruh bansos terhadap pemilih itu 29%, itu melanggar kaidah statistik. Karena dalam statistik hubungan dengan pengaruh itu beda jalan, beda urusan. Kira-kira sederhananya begini. Kalau saya dengan Prof. Yusril naik kereta yang sama, di jam yang sama, dari Jakarta ke Surabaya, saya duduk sebelahan dengan Prof. Yusril, saya punya hubungan dengan Prof. Yusril. Kalau saya turun di Cirebon, Prof. Yusril turun di Surabaya, kira-kira koefisien hubungan saya dengan Prof. Yusril itu 0,29%. Tapi saya naik kereta itu bukan pengaruh Prof. Yusril. Prof. Yusril naik kereta juga bukan karena saya. Kalau saya turun di Cirebon bukan karena Prof. Yusril. Prof. Yusril juga turun di Surabaya bukan karena itu, beda hubungan dan pengaruh dalam
dalam statistik. Jadi angka koefisien 0,29 itu angka koefisien hubungan. Ada hubungan, terlihat hubungan. Kalau misalnya dibagi 100 bansos, kira-kira ada 29 kenaikan angka petahana. Tapi apakah gara-gara bansos naik angkanya? Kita tidak bisa begitu. Karena bisa jadi ada faktor-faktor lain. Nanti saya akan tunjukkan. Kalau pengaruh dalam statistik disebut dengan koefisien regresi. Kalau angka ini dianggap sebagai regresi tunggal, maka 0,29 itu harus dikuadratkan Majelis Hakim yang mulia. Jadi kira-kira angka pengaruhnya berdasarkan hitungan saya adalah 0,0841. Jadi dari 100 bansos pengaruhnya adalah 8%. Kalau nyebar bansos kira-kira pengaruhnya 8 orang. Kalau berdasarkan angka riset dari Laboratorium Psikologi Politik UI, dan tidak bisa dibaca yang lain. Karena begitu cara beliau mengajarkan saya membaca data. Tidak bisa kita bicara pengaruhnya 29%, sementara 71% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ini hanya hubungan sama kayak tadi. Hubungan saya sama-sama naik kereta, keretanya sama, jamnya sama, duduk sebelahan, saya turun di Cirebon. Jadi itu akan menyesatkan. Yang kedua, kecerobohan menurut saya yang kedua adalah ketika ada penasihat hukum yang bertanya, kenapa kalau bansos itu berpengaruh, kenapa Sumatera Barat dan Aceh berbeda? Lalu jawabannya adalah, ya mungkin karena Sumatera Barat dan Aceh karena lebih tertarik pada figur tokoh, bukan karena figur bansos. Ini pasti tanpa data, tapi berdasarkan profesional judgment. Oke lah kita terima profesional judgment, tapi profesional judgment juga harus adil dan fair. Kalau Sumatera Barat dan Aceh dianggap tidak memilih pasangan 02 atau memenangkan pasangan nomor 1 misalnya karena ketertarikan dengan tokoh, bisa juga 36 provinsi yang lain juga sama. Mereka memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, cuman tokoh yang dipilih beda. Karena kalau kesimpulannya profesional judgmentnya adalah Sumatera Barat dan Aceh memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, lalu 36 provinsi lainnya memilih karena bansos, itu menghina rakyat di 36 provinsi lainnya. Itu kecerobohan kedua menurut saya. Saya sebagai pollster, berdasarkan pengalaman praktis saya, mungkin next slide. Next slide. Tidak pernah menguji antara bansos dengan keterpilihan petahana. Karena menurut pengalaman kami, selama 18 tahun memang tidak ada hubungannya. Karena kalau ada hubungannya, Pak Jokowi tidak bisa mengalahkan Foke. Kalau ada hubungannya, Pak Ganjar nggak bisa ngalahin Bibit. Kalau itu ada hubungannya, ya Ibu Khofifah nggak bisa ngalahin Saifullah Yusuf. Ada banyak sekali kejadian di level provinsi maupun kabupaten kota yang setiap pilkada bansosnya juga naiknya signifikan, tapi petahananya bisa dikalahkan. Petahana biasanya menang bukan karena bansos, tapi karena calon lawannya dianggap tidak lebih baik. Sesederhana itu aja. Kalau calon lawannya dianggap lebih baik, mau kasih bansos berapapun, petahana akan kalah. Kalau ada hubungan antara bansos dengan keterpilihan, Anies tidak bisa menang lawan Ahok. Jadi begitu. Untuk memperkuat argumentasi ini, saya ingin menggunakan hasil riset yang kedua. Hasil riset yang saya gunakan adalah hasil riset Kompas. Exit poll Kompas tanggal 14 Februari tahun 2014. Jadi sangat baru. Tahun 2024, mohon maaf yang mulia. Kita mengambil hasil Kompas ini karena dua pertimbangan. Karena pertama, Kompas dianggap independen. Mereka melakukan riset dengan sumber daya milik sendiri. Yang kedua, pemberitaan Kompas terhadap kami, terhadap pasangan 02. Ya, terhadap pasangan 02 itu cenderung sangat kritis. Saya TKN. Cenderung sangat kritis. Jadi kita pakai data dari kelompok yang kritis terhadap pasangan 02. Dari data exit poll, next slide. Dari data exit poll Kompas ini, sebenarnya kasat mata saja menggambarkan bahwa bansos tidak punya hubungan, ya, bahkan lemah sekali hubungannya terhadap keterpilihan kandidat. Bisa dilihat, walaupun desain exit poll Kompas ini sudah dengan dugaan bahwa bansos mempengaruhi pilihan. Karena dari pertanyaan kelihatan, apakah bansos itu disebutkan dari pemerintah atau disebutkan dari Jokowi.
Maksudnya apa? Mereka ingin mendapatkan data, kalau datanya nanti signifikan atau datanya nanti solid, bisa membuktikan bahwa bansos diklaim sebagai sesuatu yang diberikan oleh Jokowi berpengaruh terhadap keterpilihan Prabowo Gibran. Dari data ini saja kasat mata, itu sebenarnya bansos merata ada di semua pasangan kandidat, yang biru dan biru tua itu. Dan yang menyebutkan itu atas nama Jokowi, itu kira-kira 3,8%. Nggak ada upaya sistematis untuk menyebutkan bansos itu berasal dari Jokowi. Sebagian besar itu bilang bansos dari pemerintah. Kira-kira yang mengaku mendapatkan bansos dalam sebulan terakhir sebelum pemilihan 25%, ya. Yang mengaku tidak dapatkan bansos sekitar 67%, sisanya rahasia. Sayangnya, ada sayangnya sedikit. Kompas tidak mau memberikan data lengkap berapa hasil exit poll Anies, berapa hasil exit poll Prabowo, berapa hasil exit poll Ganjar Mahfud. Yang kita tahu dari rilis Kompas adalah hasil exit poll Prabowo Gibran 57,1. Dan dari sana saya punya kesimpulan hasil exit pollnya tidak jauh berbeda dengan hasil KPU. Hasil quick count maupun hasil KPU. Nah, kalau saya sederhanakan itu, kita pakai baseline-nya KPU, maka saya bisa menguji, kita semua bisa menguji, gak cuma saya, kita semua bisa menguji, ya, berapa elektabilitas pasangan ini masing-masing di kalangan penerima bansos dan berapa elektabilitasnya di kalangan yang tidak menerima bansos. Apakah tampak bahwa petahana mendapatkan keuntungan dari sini? Apakah bisa menggambarkan bahwa petahana mendapatkan keuntungan dari sini? Bisa next slide? Bisa next slide lagi? Itu kalau diolah datanya, siapapun bisa mengolah data ini. Kalau di kalangan penerima bansos, elektabilitas Prabowo Gibran 58%, dengan baseline 58. Di kalangan non penerima bansos 57%. Hampir nggak ada efeknya. Coba lihat pasangan Ganjar Mahfud. Di kalangan penerima bansos, baseline-nya 17 jadi 22% dia. Kalau di kalangan non penerima bansos jadi 16% aja. Kalau Anies di kalangan non penerima bansos 19%. Di kalangan penerima bansos 19%, non penerima 27%. Jadi kalau ada komplain dari Mas Anies, komplain ke Mas Ganjar. Karena di penerima bansos yang dapat keuntungan kasat mata itu adalah Mas Ganjar Mahfud. Kalau kita bikin simulasi ini disederhanakan lagi, kalau misalnya semua dikasih penerima bansos, kira-kira gitu hasilnya. Ganjar nomor urut 2, Prabowo Gibran nomor urut 1, Mas Anies nomor urut 2. Kalau 100% populasi dikasih bansos. Prabowo 58, Ganjar 22, Anies 19. Proyeksinya kira-kira begitu. Kalau 100% tidak ada bansos, kira-kira proyeksinya Pak Prabowo 57, Mas Anies 27, Mas Ganjar 16%. Ini bukti bahwa studi yang mengatakan bansos punya pengaruh terhadap keterpilihan petahana tidak ada. 2 riset. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa elektabilitas ini memutar. Memang tidak langsung, tapi numpang ke approval rating Pak Jokowi. Karena ini dianggap setengah petahana. Ada Gibran sebagai anak Jokowi yang sebagai calon di sana. Jadi kalau naik approval rating Pak Jokowi, maka naik juga elektabilitas Prabowo Gibran. Saya pakai 10 riset terakhir dari Indikator Politik Indonesia. Ini anggota Persepi, ya, bisa divalidasi datanya, dan dia punya data paling rutin. Lembaga lain mungkin rutin juga tapi tidak diumumkan. Dia punya data paling rutin dan diumumkan. Saya pakai 10 data terakhirnya dari April tahun 2023 sampai Februari tahun 2024. Karena datanya itu continue, time seriesnya lumayan rapi. Ini data-data yang bisa diolah oleh siapapun. Siapapun yang melihat data ini bisa mengolah data ini untuk menguji koefisien korelasi. Ada nggak hubungan antara approval rating Pak Jokowi dengan elektabilitas Prabowo? Silakan halaman berikutnya. Sebelum saya bahas secara teknis, lihat aja kasat mata.
dalam periode Juli sampai Oktober 2023, approval rating Pak Jokowi turun. Sementara di bawah itu elektabilitas Prabowo terlihat naik. Itu kasat mata. Kalau kita buatkan analisis statistiknya itu di bawah, koefisien korelasi yang di atas, percent correlation, itu approval rating Pak Jokowi dengan elektabilitas Prabowo Gibran, koefisien korelasinya hubungannya 0,024. Mendekati 0. 0,1 aja nggak ada. Sementara batasnya biasanya 0,5 untuk mengatakan hubungannya kuat. 0,024. Nilai signifikan agak teknis, 0,948. Kira-kira kalau orang bikin skripsi atau tesis, hipotesis nolnya tidak ada hubungan antara approval rating Jokowi dengan elektabilitas Prabowo. H1-nya yang dibikin oleh peneliti biasanya adalah, hipotesisnya adalah ada hubungan antara approval rating Jokowi dengan elektabilitas Prabowo. Kalau angkanya di atas 0,05, ini angkanya 0,9 nih. Kalau angkanya signifikannya di atas 0,05, itu toleransi kesalahan soalnya. Ini 0,948. Itu artinya hipotesis dia ditolak. H1-nya, hipotesis penelitinya ditolak. Artinya tidak ada hubungan antara pemilih Prabowo Gibran dengan approval rating Pak Jokowi. Terakhir yang mulia, saya sebenarnya agak dilematis untuk menyampaikan ini. Saya membaca dengan detail presentasinya Prof. Hamdi Muluk yang disampaikan di mahkamah ini. Sebenarnya tidak perlu mencari 10 riset yang ada di dunia soal bantuan sosial dengan keterpilihan petahana. Ada satu riset yang dilakukan di Indonesia tahun 2022 dijadikan juga sumber oleh Prof. Hamdi Muluk. Angka korelasinya, Majelis Hakim juga punya bahannya itu. Yang riset dilakukan oleh Dharma dan kawan-kawan tahun 2022, angka korelasinya 0,02. Mendekati 0. Artinya tidak ada hubungan sama sekali itu. Kalau mau 2 riset, tambahin dengan riset dari Meksiko. Ada juga di bahan itu, riset yang dilakukan, karena variabelnya sama. Variabel bantuan sosialnya cash transfer dan barang. Indonesia, Meksiko, itu sama variabelnya. Cash transfer dan barang. Model bantuan sosialnya. Hasil korelasinya minus 0,02 juga. Majelis Hakim juga pegang datanya. Ada hubungannya lemah, bahkan negatif. Jadi sebenarnya dari 2 riset itu saja bisa kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan, jangankan pengaruh, tidak ada hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan petahana, apalagi bukan petahana. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak terkait ada yang ditanyakan untuk ahlinya? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih kepada saudara saksi ahli. Dalam penjelasan saudara, pertama saudara menggunakan hasil survei yang dibuat oleh yang dari Profesor Hamdi, ya, Prof. Hamdi Muluk. Kemudian saudara juga menggunakan hasil dari Exit Poll Kompas, ya, gitu. Dan kemudian juga Anda menggunakan dari indikator politik. Saudara membuat suatu kesimpulan bahwa dari penelitian yang dibuat oleh indikator politik dan juga penelitian yang dibuat oleh Kompas, Anda tentu membaca data-data yang mereka buat ini. Dan dari sana saudara menyimpulkan bahwa kalau angkanya itu di bawah 0,5%, maka boleh katakan hubungan itu sangat lemah dengan pilihan. Kemudian akhirnya saudara
membuat kesimpulan juga bahwa sebenarnya karena bansos tidak mempunyai hubungan kausal dengan pilihan yang dibawa oleh para pemilih, maka saudara mencoba menganalisis tentang fakta-fakta yang ada dalam Pilpres kemarin, di mana saudara mengatakan bahwa justru di kalangan penerima bansos yang menjadi naik keterlebihannya itu adalah Ganjar Mahfud, bukan Prabowo Gibran. Saudara mengatakan Ganjar Mahfud justru naik dari 17% menjadi 22%. Sedangkan Prabowo Gibran stabil di angka 58. Iya, tadi sudah dijelaskan. Menurut saksi ahli, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi kenaikan khususnya pada Ganjar Mahfud dari 17 menjadi 22%? Itu mohon dijelaskan. Kedua, tadi saudara juga sudah menjelaskan tentang bahwa memang tidak ada hubungan dengan petahana. Artinya bansos itu tidak ada hubungan kausalnya dengan pilihan daripada para pemilih terhadap satu petahana. Nah, menurut saudara bahwa apakah dengan demikian ahli bisa langsung menyatakan bahwa sebenarnya Prabowo Gibran ini menjadi petahana, sedangkan petahana yang benarnya kan adalah Pak Jokowi. Sedangkan Prabowo Gibran kan bukan petahana. Nah, lantas dengan demikian saya bertanya, apakah bansos ini sangat mempengaruhi atau bisa mempengaruhi atau telah mempengaruhi dalam Pilpres kemarin ini tentang pengaruhnya terhadap paslon 02? Itu pertanyaan kami, terima kasih. Baik, masih ada lagi? Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, sebelum saudara ahli tampil dalam memberikan keterangan pada malam hari ini, tadi juga seorang saksi anggota DPR menjelaskan seluk-beluk tentang perlindungan sosial, Perlinsos, yang ternyata yang dinamakan bansos itu hanya sekitar 10% daripada Perlinsos. Hampir 50% daripada Perlinsos itu adalah subsidi. Dan dua subsidi yang paling besar adalah subsidi BBM dan subsidi listrik, hampir 250 triliun dari 484 triliun jumlah Perlinsos dalam APBN 1 tahun. Kalau menurut saudara tadi, bansos saja tidak berpengaruh terhadap elektabilitas atau meningkatnya suara petahana ataupun apalagi bukan petahana, maka bagaimana halnya dengan subsidi listrik dan BBM yang menyedot hampir setengah Perlinsos? Apa ada pengaruhnya terhadap keterpilihan kandidat dalam Pilpres atau tidak? Yang kedua, ternyata bansos termasuk juga bansos yang dikaitkan dengan El Nino itu tidak diberikan langsung, melainkan ditransfer melalui bank account dan sebagian dikirim melalui kantor pos kepada penerimanya. Yang penerimanya itu sudah ada datanya, namanya, alamatnya, KTP-nya, nomor rekening banknya, dikirim sekaligus seperti itu. Apakah dengan pola-pola pengiriman seperti itu mungkin dapat dititipkan kepada orang yang benar itu, kamu pilih Gibran, kamu pilih Prabowo, atau kamu pilih Anies, atau kamu pilih Ganjar, atau tidak mungkin? Yang ketiga, selama persidangannya begitu gencar, pemohon 1, pemohon 2 itu bernarasi di sini. Begitu dahsyatnya bantuan sosial itu disalahgunakan oleh Pak Jokowi. Bahkan seorang Romo, seorang pastor Katolik di sini mengkualifikasikan Presiden Jokowi itu melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan bansos. Apakah orang-orang ini termasuk pastor ini
bicara tanpa data, bicara omong kosong, tidak mengerti, atau memanipulasi segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Apa pendapat saudara, orang yang ngomong tanpa data seperti ini? Cukup dari pemohon 1. Ya, saya ingin klarifikasi saja. Anda tadi bilang anggota TKN, tim kampanye nasional, Ya. sebagai juru bicara. Ya. Berarti Anda bagian dari tim pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Ya, ada, terima kasih. Saya tidak mengajukan pertanyaan kalau begitu. Dicatat Yang Mulia, itu saja. Iya. Yang lain? Cukup. Dari pemohon 2. Terima kasih Yang Mulia. Pertama, betapa kita sedang dipertontonkan oleh seorang ahli perilaku politik yang secara etik bagaimana menghina gurunya sendiri. Bagi kita itu adalah satu tindakan yang tidak proporsional di dalam persidangan ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya sebelum sampai pada pertanyaan, saya ingin memulai dari sebuah analogi. Kalau saya berlaku baik terhadap seseorang, tentu kebaikan pula yang saya dapat apresiasinya. Dalam logika berpikir seorang manusia yang rasional, logik, dan punya hati nurani, saya kira cara berpikir dan sikap pasti seperti itu. Saya sekarang masuk kepada apa yang saudara kemukakan, seorang ahli. Tidak mungkin ada pengaruh secara langsung terhadap keterpilihan seorang petahana terhadap bansos itu sendiri. Saya mau katakan begini kepada saudara, bahwa kalau kita melihat di bulan Februari, kecenderungan bansos itu mengalami kenaikan luar biasa. Tadi sudah dikemukakan sebenarnya hampir 59 triliun yang di cover oleh alasan sebagai alasan El Nino. Padahal El Nino sendiri sudah selesai di bulan November. Nah, kemudian untuk apa dan kepentingan apa kemudian bansos itu diturunkan kepada masyarakat kalau tanpa memiliki efek elektoral terhadap kehendak yang mau dicapai oleh seorang petahana ataupun seorang Prabowo Gibran. Nah, saudara ahli, tentu saya mau bertanya, apakah saudara sudah pernah meneliti berapa keterpengaruhan antara bansos yang ditebarkan dengan preferensi politik masyarakat kita sehingga beralih dari pasangan yang lain kepada pasangan 02. Itu yang pertama, Yang Mulia. Lalu yang kedua, hari ini saya juga mendengar bahwa betapa tidak logiknya seorang ahli merekonstruksi kembali hubungan kausalitas antara pemberian bansos dengan preferensi masyarakat. Saya kira sebodoh-bodoh saya, Yang Mulia, saya kalau diperlakukan baik oleh seseorang, apalagi diberi sesuatu, tentu akan saya apresiasi dengan cara yang baik. Tidak mungkin pada saat momentum di mana pemilu, orang punya pilihan, orang punya kebebasan dalam memilih, tiba-tiba diberikan sesuatu untuk dengan maksud agar orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap sebuah pilihannya. Dan itu yang terjadi. Saudara tidak bisa menutup mata dengan hal ini. Yang kedua apa pertanyaan? Saya kira yang pertanyaan saya adalah, dari mana saudara bisa merekonstruksi sedemikian rupa sehingga saudara bisa berkesimpulan bahwa tidak ada pengaruh bansos dengan preferensi masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Baik. Silakan. Izin bertanya saudara ahli. Jadi saudara ahli, di sini kami melihat bahwa yang mengatakan bahwa bansos itu sangat berpengaruh pada elektabilitas bukan hanya guru dari saudara, Prof. Hamdi. Tetapi di sini ada jurisprudensi dari Prof. Suharko. Pada afidavitnya pada halaman 6, Prof. Suharko menyatakan bahwa di Indonesia, pemberian bantuan sosial merupakan strategi politik yang sangat efektif untuk memenangkan petahana, karena belum pernah sekalipun petahana yang menggunakan strategi tersebut kalah dalam pilpres.
Nah, di sini ini berbeda. Jadi bukan cuma Prof. Hanbi yang mengatakan bahwa bansos itu berpengaruh, tapi dari Prof. Suharko pun juga mengatakan begitu. Jadi tidak hanya satu ahli menyatakan begitu, saudara ahli. Yang kedua, izin saudara ahli. Di sini terdapat berita dari pada tanggal 19 September, saudara ahli menyatakan supaya bisa ditangkap apa? Siap, maaf yang mulia. Pada tanggal 19 Desember, saudara ahli menyatakan mengaku bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta izin mendukung paslon 02 atau Prabowo, di mana ya mohon maaf di sini, apakah benar-benar saudara ahli netral dalam memberikan keterangan ini? Terima kasih. Baik, dari termohon. Terima kasih majelis, saudara ahli. Kalau dalam penelitian atau hasil bacaan saudara ahli tadi mengatakan atau menyimpulkan bahwa bansos itu tidak berpengaruh terhadap elektabilitas, pertanyaan saya adalah, lalu apa faktor paling utama yang mempengaruhi elektabilitas? Dan itu bisa berdasarkan riset saudara ahli atau hasil pembacaan saudara ahli terhadap riset-riset yang ada. Saya kira itu. Terima kasih majelis. Dari Bawaslu, dari Hakim, silakan saudara ahli dijawab. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan kira-kira Pak Mahfud mendapatkan manfaat kalau berdasarkan hasil exit poll Kompas? Kalau saya tidak punya data lanjutan dari Kompas, tapi kita hanya bisa bikin hipotesis di sana. Kita harus disiplin untuk menyatakan, bahkan seorang profesional pun kalau tidak punya data jangan langsung mengklaim sebuah kejadian. Kita hanya bisa bikin hipotesis. Pertama, bantuan itu tidak dibagikan secara langsung oleh kandidat. Yang kedua, ya, bantuan langsung, ya, ini hipotesis. Bantuan langsung kan, bantuan langsung yang banyak itu kan sebagian besar di tangannya Kementerian Sosial. Bisa saja sebagian, ini kan kecil. 17 ke 22 di antara 26% itu kira-kira sekitar 1,5% orang. Secara absolut itu 1,5% orang. Ya, secara absolut itu 1,5% orang. Tapi mungkin saja mereka beranggapan bahwa ini digelontorkan oleh Kementerian Sosial yang menterinya juga berasal dari partai yang sama. Itu pun pengaruhnya secara absolut kecil. Tapi dapat keuntungan. Ya, dapat keuntungan. Jadi itu hipotesis kita. Tapi tolong dihubungkan antara hubungan dengan pengaruh. Sekali lagi saya tadi kasih contoh antara hubungan dengan pengaruh dengan cara naik kereta tadi. Saya dengan Prof. Yusril bisa saja naik kereta yang sama, tapi kita naik kereta bukan dipengaruhi satu sama lain, karena kita punya kebutuhan masing-masing. Saya turun di Cirebon, Prof. Yusril turun di Surabaya, bukan karena saya turun di Cirebon, beliau turun di Surabaya. Hanya punya hubungan saya sampai di Cirebon, tidak ada pengaruh apa-apa. Bisa jadi seperti itu antara hubungan dengan pengaruh. Kalau yang untuk lain-lainnya menurut saya, bantuan El Nino, bantuan 50% subsidi BBM dan segala macam, seberapa besar pengaruhnya terhadap petahana? Untuk menjamin objektivitas, saya dari tadi tidak pernah menggunakan data riset saya sendiri. Saya gunakan data riset orang yang kalau kita duduk bersama-sama tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain. Tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain. Hasil kajian dari Laboratorium Ilmu Psikologi Politik yang kemarin disampaikan di sini halaman 22, itu ada social assistance yang tidak langsung. Contoh ada 5 riset itu yang dilakukan oleh Kamen tahun 2015 berupa layanan kesehatan di 25 negara di Eropa. Berapa koefisien korelasinya dengan keterpilihan petahana? 0,16, 0,056, 0,105, datanya Anda juga pegang harusnya. 0,337 itu di Argentina. Tetap di bawah 0,5. Bahkan sebagian besar mendekati, itu bukan data saya, itu data orang. Dan tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain. Karena ini bukan menafsirkan kitab suci. Ini angka yang kayak 1,1, kalaupun guru saya bilang itu 3, saya akan bertahan dengan angka 2. Jadi ini ilmu, ya, cara membaca yang tidak mungkin dibaca dengan cara
cara lain. Kemudian, sorry Prof, tadi pertanyaan disalahgunakan oleh, nah, yang ini saya tidak punya data seberapa besar ini bisa disalahgunakan, tapi kalau misalnya sebagian besar bantuan sosial itu cash transfer, bagaimana cara mengklaimnya? Dan hasil exit poll Kompas, kalau diputar lagi slide saya, hasil exit poll Kompas yang menyatakan bahwa menerima bantuan dalam 1 bulan dan bantuan itu dia persepsikan dari Jokowi hanya 3,8%. 3,8% ini bukan angka yang solid. Ini bisa saja angka persepsi aja. Oh ya, saya tahu ini bantuan sosial dari Pak Jokowi. Tapi orang yang menganggap begitu hanya 3,8%. 21% sisanya itu bilang ini bantuan dari pemerintah. Jadi kira-kira begitu Prof. Saya tidak bisa terlalu jauh karena kita menggunakan data orang lain. Kalau tadi yang bilang Anda TKN, ya mungkin akan mempertanyakan soal netralitas. Makanya saya bawa ke sini 3 riset orang lain semua. Saya juga punya hasil riset sendiri. Sudah tadi kan tidak ditanya. Iya. Jawab saja yang pemohon 2. Kemudian ini soal mazhab aja pertanyaan dari penasihat dari 03 tadi. Pemohon 2. Pemohon nomor 2. Pemohon nomor 2. Ini soal beda mazhab aja. Kalau saya sudah membuktikan berkali-kali bahwa bantuan sosial tidak berhubungan dengan, ini professional judgment saya, tidak berhubungan, bukan tidak berpengaruh lagi, tidak berhubungan dengan keterpilihan kandidat. Kalau soal masa iya orang baik kita tidak balas, itu soal perasaan. Saya tidak bisa tuangkan perasaan itu ke dalam angka kalau tidak disurvei dulu. Kalau hanya perasaan 1 orang, 2 orang, tidak bisa kita jadikan generalisasi. Tidak bisa kita jadikan keberlakuan umum. Bisa jadi perasaan Anda, bisa jadi itu hanya perasaan saya aja. Tapi untuk jadi keberlakuan umum, dia harus menjadi, N-nya harus cukup. Jumlah samplingnya harus cukup. Sorry, agak ngacak. Bagaimana misalnya pernyataan Romo Magnis Suseno? Bagi saya, pendapat seorang profesor, guru besar layak ditimbang sebagai penghargaan terhadap kepakaran. Tapi, kalau kita bicara soal yang harusnya by data, tapi kemudian bicara berdasarkan perasaan, harus dikritisi dan harus dipertanyakan. Apalagi kita melihat angka yang sama, tapi cara bacanya keliru atau ceroboh. Misalnya begini, koefisien 0,29 tidak bisa dibaca. Silakan tanya ke ahli statistik manapun, tidak bisa dibaca sebagai bahwa pengaruh bansos adalah 29%. Nggak bisa dibaca seperti itu. Beliau yang mengajarkan saya cara membaca seperti itu. Karena itu angka korelasi, bukan angka regresi. Mungkin slip of tongue, mungkin kecapean karena puasa, bisa saja. Itu hipotesis saya. Tapi saya ingin meluruskan, tidak bisa data itu dibaca dengan cara yang lain. Mau dia ahli statistik 01, ahli statistik 02, ahli statistik 03, tidak akan bisa membaca data ini dengan cara yang lain. Mungkin saya lupa pertanyaan terakhir. Mohon izin Yang Mulia, terkait Romo Magnis itu berbicara soal moral dan etika ya. Dan pandangan dari Romo Magnis tolong dihargai. Makasih. Sudah dijawab tadi. Pertanyaan terakhir dari pemohon nomor 2. Kalau lupa diulang lagi, pelan-pelan. Kalau boleh saya diingatkan lagi. Pertanyaan terakhir tadi. Oke, jadi terdapat afidavit dari Prof. Suwarko, bukan hanya dari guru ahli, Prof. Hamdi, bahwa di Indonesia pemberian bantuan sosial merupakan strategi politik yang sangat efektif untuk memenangkan petahana, karena belum pernah sekalipun petahana yang menggunakan strategi tersebut kalah dalam pilpres. Berarti, jadi ada 2 profesor yang menyatakan bahwa bansos itu sangat berpengaruh terhadap elektabilitas. Ya. Itu ya? Iya, begini. Sejarah pilpres kita yang punya petahana masih sedikit ya. N-nya di bawah 5. Belum bisa jadi data statistik. N yang jadi petahana itu Pak
Ibu Mega kalah. Pak SBY petahana menang. Pak Jokowi petahana menang. N-nya baru 3. Belum bisa diuji secara statistik. Jadi kalau ada kesimpulan seperti itu, dari 3 contoh aja bisa kalah. Udah bisa salah, ada petahana yang kalah. Nggak mungkin nggak ada bansos juga di zaman itu. Nggak mungkin juga nggak ada gula-gula di zaman itu. Punya kekuasaan. Pertanyaan dari KPU, termohon. KPU bertanya, apa yang faktor yang paling menentukan? Dari seluruh pollster yang ada, ya, ada perbedaan antara kebutuhan masyarakat dengan selera politik masyarakat. Kalau ditanya, ini hasil survei semua pollster. Kalau ditanya kebutuhan Anda seorang pemimpin itu seperti apa? Yang mampu menciptakan lapangan kerja, yang mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok, yang mampu mengentaskan kemiskinan, yang mampu memberantas korupsi. Itu kebutuhan. Tapi seleranya berbeda. Selera pemimpin, kalau hari ini selera pemimpinnya yang tegas, yang paling tinggi. Nomor 2 merakyat, nomor 3 amanah. Kalau di zaman Pak Jokowi yang paling tinggi merakyat, yang kedua tegas. Di zaman yang PSBY cerdas, ganteng, berwibawa. Selera publik bisa berganti-ganti. Antara kebutuhan dan selera yang paling sering menang selera. Sama kayak kita punya kebutuhan, saya butuh makanan sehat, tapi seleranya makanan Padang. Yang paling sering menang adalah makanan Padang, kira-kira begitu. Baik, sudah cukup. Terima kasih keterangannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pertimbangan putusan ini. Silakan